Oke anak-anak, ya mari kita bahas soal yang B ya. Nah, langkah pertama selalu mari kita identifikasi gaya-gaya yang bekerja dalam sistem ini. Yang pasti ada benda yang bermassa maka dia akan punya gaya berat ya. Lalu di sini ada tali, maka kita punya tegangan tali, ibu sebut ini T1, lalu kita juga punya tegangan tali di sini, ibu sebut T2. Ya, nah jika gaya-gaya ini ibu gambarkan kembali, di sini ibu gambarkan kembali ya, maka kita akan punya W, lalu kita akan punya ke atas sini ya, sebesar T2 dengan di sini ada sudutnya, yaitu 60 derajat, lalu ini dia, ini arahnya juga jangan lupa ya, ini T1, di sini sudutnya adalah 30 derajat. Oke, nah anak-anak, berikutnya kalian ingat kalau gayanya belum terletak di dalam sumbu X dan sumbu Y akan selalu kita uraikan. Ibu akan uraikan mulai dari T2. Ya, maka T2-nya di sini ada T2Y, lalu di sebelah sini ada T2X. Sudutnya ini berseberangan 60 derajat. Nah, lalu mari kita lihat T1-nya juga sama ya. Di sini ada T1X dan yang ke atas ada T1Y. Sudutnya di sini 30 derajat. Oke. Nah, sampai sini maka berikutnya kita buat dulu ya, kita hitung ya T1 dan T2, T1X, T2X, T1Y dan T2Y-nya. T1X ya ini ya T1, lihat anak-anak kita ini sudutnya ya, maka ini miring, ini samping. Samping miring berarti kita pakai cos. Maka T1X sama dengan T1X sama dengan T1 cos 30. Cos 30 itu berapa ya? Setengah akar 3. Setengah akar 3 T1. Lalu kita juga punya T2X sama dengan T1 cos 60 sama dengan setengah T2 ya maksud ibu. Next kita punya T, oke ini bu, oke T1Y. Nah yang Y anak-anak sudutnya ini ya, kalau kalian mau pakai sudutnya ini juga boleh atau mau tetap lihat yang tadi, maka ini kita yang mau kita cari ini adalah depan ya. Depan miring itu sin, maka kita pakai T1 sin 30 sama dengan setengah T1, lalu kita punya T2Y yaitu T1 sin 60 sama dengan setengah akar 3 T2 bukan T1. Oke, nah kalau sudah anak-anak ingat bahwa benda ini dia dalam keadaan setimbang, maka syarat kesetimbangan ada 3. Yang pertama sigma Fx sama dengan 0, lalu sigma Fy sama dengan 0, lalu kalau bendanya berputar maka ada sigma ada kemungkinan berputar maksud ibu, maka kita punya sigma torsi atau sigma tau sama dengan 0. Mari kita masukkan ke dalam, kita buat persamaan kita yang pertama, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Ya, kita lihat gaya-gaya yang bekerja di sumbu X ada T2X dan T1X, maka ibu akan punya T2X dikurang T1X sama dengan 0, maka T2X sama dengan T1X, lalu kita tinggal masukin T1-nya, T2-nya adalah setengah, maksud ibu T2X-nya adalah setengah T2 dan T1X-nya adalah setengah akar 3 T1. Kedua ruas ibu kalikan dengan setengah, maka ibu kalikan dengan 2 ya. Atau kalau kalian mau pakai kata pindah ruas, yang penting kalian tahu maknanya ya. Maka kita akan punya akar 3 T1. Jadi T2 sama dengan akar 3 T1. Oke.
Lanjut, kita ke persamaan kita yang berikutnya, yaitu sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Nah, di sini kita punya persamaan yang pertama ya anak-anak ya. Kita tahu bahwa T2 sama dengan akar 3 T1. Nanti kalau kita dapat salah satunya maka soal ini terpecahkan. Oke, kita punya sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0. Tulis di atas aja supaya sigma FY sama dengan 0, maka FY-nya ada apa aja? Ada T1Y ditambah T2Y, ini ya. Lalu dikurang W sama dengan 0, maka kita akan punya T1Y itu adalah setengah T1, setengah, oke. Setengah T1 plus setengah akar 3 T2 dikurang WW-nya 10 sama dengan 0. Maka kita akan punya setengah T1 ditambah setengah T2 setengah akar 3 T2 sama dengan 10. Oke. Nah, dari sini anak-anak kita akan masukkan persamaan 1 ke sini ya. Jadi, yang T2 sama dengan akar 3 T1. Maka Ibu akan punya T2 setengah T1 ditambah setengah akar 3 kali T2. T2-nya Ibu ganti dengan akar 3. Oke, sebentar. Ini agak tidak cukup lokasinya. Di sini ya. Setengah T1 ditambah setengah akar 3 dikali T2-nya, kita ganti dengan akar 3 T1 sama dengan 10, maka setengah T1 ditambah dikali ya, setengah dikali 3, akar 3 kali akar 3, 3 ya, sama dengan 10, maka ini jadinya setengah T1 ditambah 3 per 2 T1 sama dengan 10. Maka ini akan menjadi 4 per 2 T1 sama dengan 10. Oke. Nah, setelah itu ini ruangannya sudah penuh sekali ya. Ibu tulis di sini ya. Maka Ibu akan punya 4 bagi 2, 2 ya. 2 T1 sama dengan 10, maka kita akan punya T1 sama dengan 10 per 2, yaitu 5. Maka T1 sama dengan 5 untuk cari T2. T2 sama dengan akar 3 kali T1, maka T2-nya sama dengan 5 akar 3. Dengan demikian kesimpulannya T1 sama dengan 5 Newton. Dan T2 sama dengan 5 akar 3 Newton. Begitu ya. Ibu kasih ini deh ya, biar bisa kalian lihat urutannya. Oke. Yes. Ya, ini mulai dari sini, lalu ke sini bagian keduanya, di sini bagian ketiganya, di sini bagian keempatnya. Oke, selesailah kita untuk yang B. Ya, oke. Next, kita ke yang C. Nah, yang C juga sama anak-anak. Langkah pertama, mari kita identifikasi gaya-gayanya. Maka di sini ada W, lalu di sini ada tegangan tali. Ibu sebut ini T1, Ibu sebut ini T2. Ibu gambarkan lagi di bawah sini, maka kita akan punya T1, lalu kita punya T2 di sini, lalu kita punya W di bawah sini. Nah, anak-anak kalian lihat di sini yang belum ada di sumbu X atau sumbu Y hanyalah T1. Oleh karena itu, T1-nya perlu kita jabarin. Kita uraikan ya, maka ini jadinya T1Y. T1Y, lalu di sini ada T1X. Sudutnya 45 derajat ya, karena di sini 45 derajat. Oke.
Sudah, baru setelah itu kita hitung T1 X sama dengan T1 cos 45. Kebesaran ya, kalau terlalu kebesaran nanti akhirnya Ibu sulit untuk menulisnya, jadi Ibu kecilin sebentar. Oke, jadi T1 apa tadi? T1X sama dengan T1 cos 45 sama dengan setengah akar 2 T1, lalu T1Y yaitu T1 sin 45 sama dengan T1 sama dengan setengah akar 2 T1. Oke. Lalu kalau sudah diuraikan, ya tetap ini karena dia keadaan setimbang, ada 3 bersama, syaratnya ada 3, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma torsi atau sigma tau sama dengan 0. Nah, anak-anak kapan kita pakai sigma tau? Kalau setelah kamu pakai sigma Fx dan setelah kamu pakai sigma Fy tidak terselesaikan masalahnya. Apa yang mau kamu cari belum dapat, maka kamu pakai ini. Atau kalau dari kondisi, berarti pada gambar tersebut, pada benda tersebut, dia ada kemungkinan bergerak rotasi. Kalau ada kemungkinan dia gerak rotasi, maka pasti kita akan pakai sigma torsi. Ya, tapi dalam kondisi ini tidak ada. Jadi kita pasti ketika pakai sigma Fx dan pakai sigma Fy masalahnya terpecahkan seperti soal yang sebelumnya. Oke, mari kita langsung mulai. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx-nya ada apa? Ada T1x dikurang T2. Yes, ya T2 sama dengan 0. Maka kita akan punya T1x sama dengan T2. T1x-nya adalah 1/2 akar 3 T1 sama dengan T2. Oke, maka ini persamaan kita yang pertama. Kita punya 1/2 akar 3 T1. Sorry, bukan akar 3, tapi akar 2. Akar 2 sama dengan T2. Oke, lanjut kita ke persamaan berikutnya, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Yang ada di sumbu Y apa aja, yaitu T1Y, dikurang W sama dengan 0. Maka T1Y sama dengan W. T1Y-nya adalah setengah akar 2 T1 sama dengan W. W-nya berapa tadi? 10. Ya, maka T1 sama dengan 10 kali 2 per akar 2. T1 sama dengan 20 akar 2. Ini kita sederhanakan, sama-sama dikali akar 2 ya. Jadinya 20 per 2 akar 2 atau T1-nya sama dengan 10 akar 2. Lalu kita cari T2. Di sini kita udah punya T2 sama dengan setengah akar 2 dikali T1. Sama dengan setengah akar 2 dikali 10 akar 2. Sama dengan, ini sama dengan 2 per 2 kali 10, T2 sama dengan 10 Newton. Dengan demikian, soal nomor yang C selesai, di mana T1 sama dengan 10 akar 2 dan T2 sama dengan 10 Newton. Demikian penjelasan Ibu.